Di lereng Bukit Mojenku tak jauh dari desa Serbi, hidup sekelompok warga yang rata-rata sudah tua. Bahkan di antara mereka ada yang sudah berumur 180 tahun. Dia bernama Kakek Wariman. Kakek Wariman hidup di lereng bukit yang tak jauh dari hutan bersama istrinya, Natminah yang juga sudah berumur 175 tahun. Setiap hari Wariman berjalan ke hutan cari kayu bakar untuk memasak, dan istrinya Natminah menanam ubi-ubian dan jagung di pekarangan rumah. Kadang kala Wariman juga membantu Natminah bertani jikalau dia tidak ke hutan. Mereka di rumah juga mempunyai seorang cucu yang bernama Haryanto 25 tahun. Suatu hari Natminah dan Haryanto sedang sibuk menanam sayuran di ladang. Mereka menanam dan memanen hasil ladang untuk dijual ke kota. Setiap sepekan Haryanto membawa hasil panennya menggunakan mobil pickup warisan almarhum bapaknya. Suatu hari, Haryanto membawa hasil panen berupa pisang dan ubi serta sayuran untuk dijual ke kota. Setelah semuanya habis terjual dan Haryanto langsung pulang dan tidak lupa membelikan oleh-oleh untuk kakek dan nenek. Haryanto membeli dawet kesukaan mereka. Akan tetapi penjual dawet yang biasanya mangkal hari itu tidak berjualan. Haryanto mencoba mencari penjual lain. Akan tetapi tidak menemukan orang yang menjual dawet hari itu. Lalu Haryanto memutuskan untuk membeli onde-onde sebagai pengganti oleh-oleh dawet. Setelah membeli onde-onde, Haryanto langsung pulang sambil mengendarai mobil pickupnya. Di tengah jalan, tiba-tiba roda belakang terasa oleng. Lalu Haryanto berhenti dan mengecek keadaan rodanya yang ternyata kempes. Mungkin ini bocor terkena paku, gumam Haryanto dalam hati. Lalu segera dia menggantinya dengan ban serep. Selesai mengganti lalu Haryanto melanjutkan perjalanan sambil mencari tukang tambal ban. Tak selang beberapa lama Haryanto melihat ada seorang perempuan yang sedang duduk di pos ronda. Lalu Haryanto segera turun dan bertanya, "Mbak, apakah di sekitar sini ada tukang tambal ban?" Si Mbak tidak menjawab, hanya menggelengkan kepala. Haryanto heran, mengapa sore menjelang petang seperti ini ada perempuan sendirian di sini. Lalu Haryanto lanjut bertanya, "Kok mbaknya sore-sore gini sendirian di sini? Mbaknya mau kemana?" Perempuan itu tidak menjawab, hanya mengangkat tangan dan menunjuk ke arah bukit yang jauh. Haryanto melihat arah yang ditunjuk oleh perempuan tersebut sambil berkata, "Dulu kalau mau ke Bukit Mojenku bareng sama saya saja. Soalnya rumah saya juga di sekitar situ." Sambil menoleh ke arah mbaknya dan tiba-tiba mbaknya menghilang tanpa jejak.